Ya, pada video ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara kita membuat Key Performance Indicator Dashboard ya. Pada studi kasus ini, studi kasus tentang KPI kinerja karyawan ya. Jadi kalau kita lihat, inilah dashboard yang akan kita buat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kinerja karyawan dari 122 karyawan untuk di cabang Batam dan Bintan. Ya. Batam ada berapa? Jadi kalau kita klik di sini Batam saja, Batam tuh ada 80 karyawan dengan KPI-nya apa? KPI-nya ini 100 karyawan ya, yang kontrak dan permanen, jenis kelaminnya laki-laki perempuan, pendidikannya D3 S1 SLTA, dan kinerja karyawannya ini ada high, low, dan medium ya. Jadi kalau kita ingin melihat jumlah karyawan Batam yang kinerjanya 10 kinerja terendah, mana? Ini dia. Ya, ini dia. Jadi kalau Bintan mana? Bintan ini dia. Ya, kinerjanya yang terendah. Jadi dari dashboard ini kita bisa melihat keseluruhan, ini dia. Oke. Siapa saja yang berpendidikan S1, kalau misalnya di Batam yang S1-nya ada berapa orang? Ini dia. Ya, ada 51 orang, SLTA-nya ada 12 orang. Ya, kinerjanya bagaimana? Kalau yang SLTA ini dia, yang kontrak ya, kinerjanya 50% loh. Kalau yang S1 nah 35% loh ya. Jadi ini semua, dan ini kita klik semua. Bagaimana cara membuat ini? Ini semua berasal dari database, ini dia ya. Jadi database-nya nanti bisa saudara download ya di link yang akan saya berikan. Tapi ini dia. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ini saya sudah buatkan. Ini dia. Jadi secara keseluruhan dia dibagi atas 4 tahap. Pertama, kita harus menentukan dulu KPI-nya. Apa KPI-nya? Ini ada 8 KPI ya, jumlah total karyawan, karyawan berdasarkan cabang, kemudian status kontrak permanen, pendidikan, kinerja ya. Dan kemudian kita hitung dia. Nah, perhitungan di sini untuk lebih cepat ya, kita mempergunakan pivot. Ya, pivot dan slicer. Kita lihat ini pivot dan slicer, nanti kita hitung. Setelah itu baru kita buat ininya, grafiknya. Ya, kemudian baru kita pindahkan ke desain dashboardnya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita buat, kita harus mendesain dulu ya ininya, dashboardnya. Ini dia. Ya, jadi kita harus desain dashboard di sheet dashboard awal seperti ini. Jadi di mana posisinya? Oh, ini untuk kantor cabang, ini pakai slicer. Ya, jumlah karyawannya di sini. Ya, kinerjanya di sini. Nanti tinggal kita ambil saja ya data yang sudah kita hitung di sheet pivot dan kita pindahkan ke sini. Oke ya. Jadi kita mulai aja. Ini adalah file yang sudah jadi. Kita mulai dari yang kosong. Oke ya, jadi kita mulai dari yang kosong, ini dia. Ini database-nya ya, kemudian ini langkah-langkahnya. Ya. Nah, untuk perhitungannya kita buat sheet baru namanya, kita berikan nama di sini pivot. Oke. Oke ya, jadi langkah yang pertama ini jumlah total karyawan berapa? Ini kita copy aja ya, kita letakkan di pivot di sini. Oke ya, ini kita lebarin ya. Ini kemudian hasilkan ya. Oke ya, ini jumlah total karyawan. Bagaimana kita membuat pivotnya? Ya, nah ini dia. Jadi di sini ini kita harus pertama memastikan bahwa data yang kita buat ini harus bersih dulu ya, harus cleaning. Cleaning dalam arti kata penulisan format tanggalnya ya. Ini semua harus bersih. Jadi jangan sampai ada yang salah. Nanti dia berantakan. Jadi ini kita ambil saja ya. Ini kan kita Ctrl A, kita copy, kita Ctrl T ya. Jadi dia tabel. Kalau kita lihat di sini A, nah mulai dari O nih ya. Dari A sampai O. Kemudian barisnya sampai 123. Ya, artinya ada 122 data karyawan. Nah, ini kita ambil ya dari A sampai O 123. Ini kita insert pivot table ya. Tabelnya mana? Tabelnya itu kita lihat ini ada garis putus-putus. Udah masuk belum dia? Oh, udah sampai O, udah sampai ke
123. Oke. Ya, nah sudah. Kemudian kita letakkan dia di existing location-nya di sini. Oke ya. Nah, ini. Jadi langkah pertama biar dia tidak lari-lari, nanti pada saat diedit ini kita auto fit-kan aja. Oke ya. Jadi sudah ya. Nah, total karyawannya mana? Ya, total karyawannya yang kita ambil itu adalah yang ini. Nama karyawan ini kita letakkan dia di sini di value. Oke ya. Jadi ini. Nah, ini jumlah karyawan. Ini kita ganti jumlah karyawan. Oke. Jadi jumlah karyawannya ada 122 ya. Ini langkah yang pertama yang harus kita buat. Nah, kemudian untuk berikutnya kan di sini ada jumlah karyawan berdasarkan cabang ya. Kemudian berdasarkan status permanen kontrak. Nah, kita lihat dulu di desain ininya ya, desain pivotnya. Desain dashboard. Kalau kita lihat di desain dashboard, ini ada slicernya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, slicer berdasarkan kantor cabang, kinerja, dan pendidikan. Ya. Nah, inilah yang harus kita buat dulu, ya, sebelum kita membuat pivot-pivot yang lainnya. Karena apa? Karena kalau di situ dibuat dahulu, nanti dia akan jadi rujukan. Ya, jadi makanya di sini kita buat slicer dulu. Slicer, bagaimana cara buat slicer ini di sini kan? Kita ambil pivot table analyze, ini insert slicer. Pertama tadi apa? Pertama yang kita buatkan tadi apa? Kantor cabang kan? Oke, ya ini dia, ya kantor cabang. Oke. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Ini kan slicer nih, ya slicer setting. Ini captionnya kita buat cabang aja biar nggak terlalu besar. Oke ya, jadi langkah pertamanya nah ini. Jadi total jumlah karyawan ya ini. Jadi buatnya setelah kita tentukan ini kita buat oke, kita tandain, ini juga udah kita tandain sekali jalan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buat slicer mana lagi? Cabang. Ya, cabang dan pendidikan. Cabang sudah ya. Kemudian pendidikan ya sama kinerja. Oke, jadi di sini cabang sudah, kita buat lagi ya, karena kalau kita klik di sini Batam dia akan berubah nih 80. Ya, jadi kita ini kan dulu. Oke ya, kemudian slicer berikutnya itu adalah slicer pendidikan. Ini dia ya. Kita ambil slicer tapi kita ambil di sini pendidikan. Oke, ini dia. Ya. Ya, jadi kita letakkan dulu di samping, nanti kita pindahkan. Oke. Ini ya, sampai sini. Oke, pendidikan. Ya. Nah, berikutnya ya, slicer berikutnya ini kan sudah nih pendidikan nih. Ya. Ini kita buat pendidikan cabang udah. Nah, kemudian berdasarkan kinerja. Ya, berdasarkan kinerja. Nah, kinerjanya ini juga kita ambil ya. Kita pivot table di sini insert slicer berdasarkan kinerja. Oke. Nah, ya. Ini kita letakkan di samping. Oke, ya. Jadi kalau kita sudah buat di sini, ketika kita ambil Batam misalnya, oh Batam ada 80 karyawan, yang S1-nya ada berapa? Nah, ada 51. Yang kinerjanya bagus ada berapa? Oh, ada 14. Ya, yang rendah. Nah, ini dia gunanya. Jadi kita harus buat duluan. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, kita buatkan dia jumlah karyawan berdasarkan cabang kan sudah. Ya. Nah, kita buatkan pivotnya. Ya, kita buatkan pivotnya di sini. Jadi kita ambil copy aja dari sini. Ya. Ini kita copy dulu ya, jumlah karyawan berdasarkan cabang. Ini dia. Kita letakkan dia di sini. Nah, kita ambillah di sini, kita copy. Nah, di sini baru kita klik kanan, kita ambil show field list. Nah, ini kita ganti di sini. Jumlah karyawannya kita ambil kantor cabang.
taruh di row. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita ganti cabang. Ya. Jadi jumlahnya ini jadi jumlah ya. Oke, ya, ini kan kalau kita rubah di sini, ini kita all-kan ya semuanya. Nah, ini kan kelihatan 122. Oh, kalau kita ambil Batam aja. Oh, Batam tuh ada 80. Ya, Bintan ada 42. Kalau semuanya 80 42. Ya. Kalau yang S1-nya di setiap cabang berapa? Nah, ini. S1 di Batam ada 51, di Bintan ada 24 ya. Jadi seperti itu. Makanya kita harus buat dia lebih awal. Nah, ini sudah ya. Kemudian ini kita centang. Ini slicernya juga sudah. Kemudian ini kontrak dan permanen ya. Berdasarkan status kontrak dan permanen. Nah, kita buat lagi di sini, ambil sini ya. Kita copy, kita buat di sini ini pivotnya. Oke, berdasarkan kontrak dan permanen ini kita copy di sini. Nah, ini baru kita klik kanan, kita show field list. Nah, ini kita hapus ya, kita remove. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan status. Oke. Ya, status ini sudah masuk. Kelihatan ya di sini. Jadi sini statusnya diganti. Oke, ya, jadi status karyawannya sudah jelas. Ya. Nah, kemudian ini kan sudah. Ya. Kemudian di sini juga sudah berdasarkan status. Oke. Kemudian berdasarkan kinerja. Ya. Pendidikan dulu di sini. KPI 4 ya. Berdasarkan pendidikan. Oke, kita ambil yang pendidikan. KPI 4 ya. Oke, di sini kita copy. Ya, kita letakkan di sini. Kemudian kita klik kanan, dia di sini kita ganti. Ini kita remove, kita ganti dengan pendidikan. Oke, ini kita letakkan dia di sini. Ya, oke, ini sebentar. Ini kita ganti dia dengan pendidikan. Oke, ini jelas ya. Nanti kalau dirubah di sini, ini kan ada 122, dirubah di Batam. Oh, pendidikan yang di Batam. Nah, ini dia. Ya, pendidikan seluruhnya di sini. Nanti baru kita pindahkan ke sana ya. Kemudian KPI yang kelima, ini kan sudah. Ya, kemudian yang 4 ini juga sudah. Oh, sudah. Kemudian yang kelima berdasarkan kinerja. Ya, kinerja. Oke. Sini kita letakkan dia kinerja. Sama. Jadi caranya sangat mudah sekali ini ya. Ini kinerja. Kita klik kanan di sini, kita show field list-nya, ini kita keluarkan. Kita gantikan dia dengan kinerja. Oke, ini kita ganti dengan kinerja. Ya. Oke, ya. Selesai. Kemudian berdasarkan gender. Ya. Ini berdasarkan gender. Oke. KPI 6 ini berdasarkan gender. Oke, akan sini ya. Kemudian ini kita ganti dengan gender. Oke. Nah, ini diganti dengan gender. Oke, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, apalagi ya, ini kan sudah nih kinerja, gender, ya. Posisi berdasarkan kinerja, slicernya kan sudah tadi ya. Ini juga gender udah. Nah, jumlah karyawan berdasarkan generasi. Ya, berdasarkan generasi. Nah, kita lihat di sini ya, KPI 7. Nah, ini KPI 7 ya, berdasarkan generasi. Ini kita letakkan dia di sini. Letakkan dia di sini ya. Ini diganti ya, generasi. Mana nih dia? Oke. Nah, ini dia. Ini kita ganti. Oke ya. Sudah. Nah, yang terakhir untuk KPI-nya itu total kinerja karyawan, 10 kinerja karyawan yang terendah. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, ini tetap kita copy ya. Jadi ini kita copy dulu sini.
Oke ya, ini kita copy. Kita letakkan di sini. Nah, ini kita ganti dia. Ya, ini kita hapus dulu. Kita remove, ini kita remove. Ya. Nah, kita ambil di sini nama karyawan, kemudian jabatannya, ya. Sorry lah. Departemennya. Ya, kemudian barulah di sini kita letakkan, ini kan skor kinerjanya. Sini ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, posisinya kan kita minta dia jadi matriks ya, jadi tabel. Jadi kita ambil desain di sini. Reportnya ini kita ambil tabular form. Jadi subtotalnya do not subtotal, ini juga do not subtotal. Nah, ini dia jadi ya, dia jadi apa? Dia jadi tabel. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita tinggal ambil di sini ya. Kita buat. Oke, ya, ini kita format dia agar jangan terlalu besar ya, terlalu banyak. Ini kita kecilkan. Oke ya, dan yang diminta itu yang terendah saja. Bagaimana caranya menampilkan yang terendah? Ya, jadi ini caranya diambil sini ya, kemudian di short option ya. Ini terendah, kita ambil yang sum kerjanya. Ini dia. Ini dia yang terendah. Terus 10-nya kita ambil dari mana? Dari sini value-nya. Kita ambil top 10 ya. Ambil yang bottom 10. Nah, ini dialah 10 yang terendah. Ya. Nah, setelah kita buat ini semua ya, ini kan setelah ini sudah oke, ini sudah oke ya. Ini juga sudah oke, ini sudah oke. Berarti sudah ada 16, tinggal beberapa lagi ya, tinggal ini. Nah, kita buat merancang format ininya ya, format dashboardnya. Jadi tadi kan sudah dirancang ini dashboard nih ya, jadi kita harus merancang ini dulu sejak awal ya. Dari awal kita sudah rancang seperti ini ya, tinggal pakai insert ini aja, insert apa, illustration, ini dia ya. Kita pakai shape, kalau mau pakai logo ya, ini segala macam. Oke ya, tinggal kita sesuaikan aja dengan ukuran. Nah, ini kalau kita print, kalau kita mau pakai A4, ini dia harus standar kalau kita mau jadikan dia sebagai sesuatu yang di print nantinya di kertas ya. Oke. Nah, tinggal kita pindahkan. Oke, di sini ya, jumlah karyawan. Nah, jumlah karyawannya berapa? Nah, ini kita tinggal sama dengan saja, kita ambil dari pivot tadi, ini dia. Oke ya. Jadi dapat 122. Nah, kemudian slicernya mana? Slicernya itu kita ambil di sini. Ya, ini kita tekan shift ya. Nah, di sini kita tekan Ctrl X. Ya, artinya itu di-cut. Dipindahkan ke sini. Oke ya. Nah, setelah dipindahkan baru diletakkanlah di cabang di sini, nih cabang. Oke. Pas. Ya. Tinggal dikecilkan kalau mau. Oke. Besar ya. Cabang. Ada pas. Kemudian kinerja. Nah, kinerja diambil, letakkan sini. Ya, dipaskan. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Oke, besar. Oke, seperti ini. Biar dia agak sedikit. Nah, kemudian yang D3 ini dia. Ini letakkan sini. Oke, tinggal dibesarin. Oke. Nah, jadi kalau kita ubah di sini bottom, oh dia jadi 80. Ya, bintang plus 2. Nah, ini dia fungsinya ya. Nah, kemudian status karyawan ini kita buatkan pie chart. Nah, dari sinilah kita ambil ya. Pie chart. Nih. Status karyawan, kontrak. Nah, ini kita ambil, kita blok. Ya, kita insert. Build chart di sini. Ya. Kita klik donut. Oke. Ya. Nah, ini kita hilangkan nih. Hide all. Ya. Nah, posisi ininya kita letakkan dia di di mana ini posisinya ya. Kita letakkan dia di bawah legend
posisinya ada di bottom. Oke ya. Nah, ini juga kita hilangkan. Ya, tali ini kita hilangkan. Oke, ya. Nah, udah, dari sini udah tinggal kita formatnya kita mau yang seperti apa ya. Ini kan. Ini desain ya, mau yang seperti apa. Ini colorsnya mau seperti apa. Quick layout. Nah, kita mau yang seperti ini misalnya kan. Oke, kita mau yang seperti ini, tapi ini kita pindahkan di bawah. Ya, ini kita pindahkan dia di bawah. Oke. Nah, ini tadi sorry kita hapus. Ya, ini kita hapus. Oke, ya. Nah, tinggal kita kecilkan biar pas ya. Oke, seperti ini. Yang terlalu besar ya. Ini posisinya kita besarin ya segini. Oke. Nah, kan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita apa? Kita format dia. Ya, di sini kita format cat area ya, tidak ada fill dan tidak ada border. Oke, jadi dia seperti ini. Oke, nah kemudian ini kan kurang besar ya. Ini ya kita besarin lagi biar dia perfect. Oke, nah ini ya, bold, kita kasih warna putih dan kita bold. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, ini kita simpan. Jadi klik sini ya, save template as apa. Nah, ya, kita berikan dia dengan nama pie chart ya, KPI karyawan. Oke, ini ya, pie chart KPI karyawan. Oke, kita save. Nah, nanti kalau kita mau buat yang berikutnya, ini kan sudah selesai nih ya. Ini jumlah total scorecard ini sudah kita pindahkan ya. Kemudian jumlah karyawan berdasarkan cabang juga sudah. Nah, ini kita buatkan pie chart status kontrak tadi kan sudah, ini dia ya. Ini kan kontrak permanen ya. Ini juga sudah. Kemudian pie chart berdasarkan pendidikan. Nah, ini pendidikan. Ya, ini kita buat sama. Ya, jadi kan kontrak sudah nih. Ya, kita insert, kita ambil chart di sini, tapi kita more pie chart. Nah, di sini kita ambil yang template. Nah, kita lihatlah di sini yang mana yang sudah kita buat. Ini dia kan. Template-nya mana? Ya. Kan ini dia. Ya, oke. Ya. Pie chart KPI karyawan ini kan. Oke, ini kita ambil salah satu yang sudah kita buat tadi. Nah, ini. Oke, ini dia. Tinggal kita kecilkan aja, kita letakkan dia di sini. Pendidikan ini di sini. Oke, ini kontrak. Ini kan. Kontrak tuh di sini. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Oh, ini yang high and low, ya. Ini kan sudah ada, sama juga. Kita buatkan insert more chart di sini, mau pie chart ya, template, kita ambil yang mana, serah kita ya, kita mau ambil ini. Oke, nah ini dia ya. Nah, oke, sudah ya. Kemudian gender, laki-laki perempuan sama juga. Jadi kalau sudah dibuat sekali ya, yang lainnya kita buat save sebagai template, kita lebih enak ya ngerjainnya. Jadi nggak perlu ngedesain lagi dari awal ya, tinggal penyesuaian saja. Ini laki-laki perempuan. Nah, baru kita lihat di sini, ini kan sudah nih, pie chart pendidikan sudah, kinerja juga sudah, gender sudah, ini bar chart ya. Nah, itu yang bar chart, ini pakai bar chart nih. Jadi caranya gimana? Ini ya sama, kita insert, ambil bar chart nih. Oke. Jadi insert. Nah, udah pakai ini. Nah, ini dia. Nah, tinggal kita hapus saja ini kita nggak mau. Ini kan kita hilangkan nih. Hide all button ini kita hilangkan. Nah, ini kita nggak mau pakai. Ini kita nggak mau pakai.
Ini nggak mau pakai, ini juga nggak mau pakai ya. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan sini, format chat area-nya. Kita tidak mau pakai field, kita tidak mau pakai line ya. Oke, ini dia. Jadi seperti ini. Ya. Nah, tinggal kita kita letakkan di sini data seriesnya biar agak lebih besar ya. 50, ini 100. Oke ya. Kemudian kita berikan data label. Nah, ini sudah jadi ya. Ini dia. Oke. Dan 10 kinerja terendah tadi kan sudah ya. Ini dia, sudah kita kerjakan di awal. Nah, setelah itu ya, untuk berikutnya udah tinggal kita pindahkan saja. Ini kan sudah semua nih, tinggal kita pindahkan ya. Jadi bagaimana cara memindahkannya? Nah, mudah. Ini tinggal di copy saja. Ini kan kontrak permanen untuk kita letakkan di sini kan. Statusnya ini kontrak permanen. Jadi kita klik sini, tekan shift ya, ambil. Oke. Kemudian sini lagi. Oke, ini lagi. Ctrl X ya, kita cut, kita letakkan dia di sini. Oke ya. Nah, baru kita pindahkan dia di sini. Ini kontrak untuk karyawan permanen ya. Ini letakkan di sini. Ini kan pie chart, kita hapus saja dulu kata-kata ini kan sebagai ini aja ya. Nah, ya, kontrak permanen. Udah tinggal kita paskan saja ya, kita sesuaikan dengan selera kita. Jenis kelamin laki perempuan ya, ada nggak? Mana? Laki perempuan. Nah, ini dia ya, atas. Oke, letakkan sini ya. Ya, ini posisinya agak naik ke atas lah ya, biar sama. Oke ya. Kemudian pendidikan, ini pendidikan. Oke. Nah, kemudian pie chart apa lagi nih? Kinerja karyawan. Ya. Ini kinerja karyawannya. Oke, kita letakkan di sini. Udah high, low ya. Nah, kan sudah ya. Nah, kemudian yang bar chart itu yang mana tadi? Ini dia. Ya. Ini bar chart. Kita letakkan di sini udah. Dan lebarkan aja di sini ya. Oke ya. Nah, kemudian tabel di sini. Ini bagaimana tabel kita pindahkan? Ya, jadi memindahkan tabel itu ya. Udah, jadi tinggal di sini kita buat aja nomor, nama karyawan, departemen dan skornya ya di sini. Jadi kita klik saja di sini nomor, nama karyawan. Oke, satu lagi di sini apa? Nomor, nama karyawan, departemen, baru skor ya. Ini departemen, baru skor. Skor KPI, oke ya. Nah, jadi di sini ini kita pakai seandainya ya, if ya, seandainya ini di sini ya tidak ada ya, maka harus diisi satu. Atau ya diisi satu atau tidak ada. Jadi kalau di sini misalnya ada angka, dia langsung satu. Nah, ini di copy. Ya, di copy, di sini ditambahkan. Ya, ditambahkan dari sini, ini sel berapa? Sel L28. Nah, di sini L28 tambah 1. Jadi kalau dia ada jadi 2 di sini. Gitu ya. Oke ya. Nah, untuk yang ini kita ambil dari mana nama karyawannya itu? Ya. Nama karyawannya kita ambil aja langsung dari sini, ya. Ini. Nah, gitu ya. Udah. Tinggal kita scroll aja ke bawah. Oke. Ini kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah sampai 10 kan? Nah, ini dia. Departemen ya, departemen gitu juga. Ini scroll ke bawah. Skor
sama ya, itu juga ya. Nih, jadi skornya sama nih, ini skornya sama dengan ini ya, berapa nih, D56, sorry, ini sama dengan ya yang ada di pivot, ya, tanda pagar D56. Oke ya, jadi dia ada yang di pivot D56. Nah ini kita terusin, nah ini dia. Oke ya, jadi ini sudah jadi, tinggal kita save saja. Ini kita save. Oke ya, jadi kalau misalnya di sini apa itu namanya, kita rubah Batam, oh Batam ada 80 orang, berarti status karyawannya nih 80% permanen ya, 20% kontrak. Kalau di Bintan berbeda ya, 7129. Jadi kalau keseluruhan, nah ini dia. Ini dari sisi status. Jenis kelamin juga, jenis kelamin kalau di Batam dan 64, di Bintan ada berapa? Ada 55 ya. Pendidikan juga seperti itu di Batam. Nah ini yang paling banyak itu adalah S1. Kalau di Bintan paling banyak apa? Sama juga S1 ya. Jadi kalau di Batam yang paling tinggi ini ya, rata-rata dia di low levelnya. Kalau yang high itu ada 8%. Kalau di Bintan, nah sama juga ya. Tapi kalau keseluruhan, ini dia ya. Jadi siapa di Batam misalnya yang kinerjanya terbaik, terendah, sorry ya, top 10. Ini bukan top 10. Di sini kita pakai dia 10 kinerja karyawan terendah ya. Di sini 10 kinerja karyawan terendah. Sorry ya. Kita ganti 10 kinerja karyawan terendah. Ya. Kita cari nanti biar bisa diinikan ya. Ini kalau di Batam ini dia si Anissa ya. Kalau di Bintan Neneng ya. Jadi pendidikan juga seperti itu. Ini pendidikan. Kalau di Batam misalnya untuk pendidikan yang S1, oh S1 80% tuh permanen ya. Kalau yang SLTA, ini beda ya. Jadi seperti itu cara membuatnya ya. Tidak banyak formula yang kita pergunakan, tapi kita hanya mempergunakan ini saja ya, pivot dan slicer ya. Kemudian cara ininya ya, cara menyusun format awalnya ini, pemilihan grafik-grafiknya yang mana yang harus kita lakukan ya. Demikian ya video tutorial saya untuk ini, serial dashboard di Excel ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial.